Oke, teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Kali ini saya akan membahas sekitar 20 saham pilihan. Oke, teman-teman, sebelum membahas 20 saham pilihan, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake, ataupun cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading seperti itu. Judulnya adalah 20 saham pilihan. Oke teman-teman, sebenarnya saya udah bikin video tadi, tapi error ya. Jadi perekam saya error, jadi saya mesti harus mengulangnya teman-teman. Oke, saya tidak akan mengulang semuanya karena udah terlalu malam. Saya sekilas saja mau menyampaikan bahwa saat ini IHSG pergerakannya kembali lagi ke berapa hari yang lalu. Udah dibilang kembali ke sekitar 4 hari bursa yang lalu karena 3 hari bursa yang lalu, mulai hari Kamis, Jumat sebenarnya oke, namun demikian hari ini kenaikan ini hari apa? Ini hari bukan, maksudnya 2 hari bursa yang lalu bagus, namun kenaikan kemarin itu dilibas habis dengan candle hari ini sehingga untuk IHSG jebol supportnya yang di 6.116. Support berikutnya dia ada di 6.063 dan berikutnya ada di dekat MA 200 di 6.038. Oke teman-teman, mau kemanapun IHSG, saya nggak trading IHSG, saya langsung ke saham saja. Saham-sahamnya udah saya siapin. Oke, seperti ini sekilas saja nggak usah pakai lama ya. Jadi untuk IMJS saya rasa masih ada something ya. Maksud saya IMJS ini ada something memang. Jadi dari kuning ini saya analisa sampai di 300 sampai 600 dia masih naik hari ini. Kemarin dia hanya terkoreksi sampai 23 saja. Jadi dari tren ini ke sini dia terkoreksi hanya 23 lebih sedikit dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Nah, apakah berikutnya mau lanjut lagi? Kita lihat memang dalam pergerakan weekly-nya dia hari ini kepentok resistan weekly, teman-teman. Resistan weekly-nya adalah garis yang ada di kiri ini, kemudian di monthly-nya juga masih banyak sekali target-target dari IMJS. Jadi ini barang oke sekali, masih melanjutkan kenaikannya. Kemudian IMAS teman-teman, IMAS saya bahas karena keterkaitannya dengan IMJS, namun demikian pergerakannya memang tidak sebagus IMJS ya. Pergerakannya tidak sebagus IMJS, tapi ya mengikuti sedikit seperti itu. IMAS terkoreksi kemarin sampai 61, ada target kenaikan ke 38, hari ini kecapai targetnya namun closing di bawah turun lagi seperti itu. Perhatikan aja, ini berarti dia masih menjadikan 61 retracement atau di 1000 ini sebagai supportnya. Oke teman-teman, berikutnya adalah BBKP yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. BBKP di channel saya sampaikan bahwa ketika terkoreksi melebihi 50 retracement, maka perhatikan di 61, 78 dan juga perhatikan historic candle sebelumnya dan price actionnya. Kalau historic candle sebelumnya ada di kisaran di sini 487, kemudian ada di 462. Dan sebelumnya ada MA 200 di 470. Nah, 470 ternyata dia mantul di MA 200. Bagi teman-teman yang pengen mengetahui tentang MA 200, the power of MA 200, silahkan menuju ke playlist saya. Saya ada membahas the power of MA 200. Oke teman-teman, berikutnya saham yang bagus juga adalah Indo Tambang Raya, saham batubara yang paling bagus. Hari ini kembali lagi menguat ya, koreksinya kemarin sampai 61 sehingga ada target ke 38 dan hari ini kecapai, namun lebih-lebih sedikit. Dan saya rasa ada kemungkinan Indo Tambang Raya ini untuk naik lebih lanjut ya teman-teman. Untuk support dia ada di 16.150, resistan ada di 16.800. Demikian pula untuk PTBA, dia dalam tren turunnya ini sudah naik sampai ke hampir 50 retracement. Kenaikannya dengan gap up, jadi di gap up-nya itu di kisaran 2125 sampai 2150-an.
Untuk support saat ini dia berada di 2150, resistan di 2180. Java masih melanjutkan kenaikannya teman-teman, kepentok di retracement 338,2 atau resistan 38,2 di sekitar 1820. TKIM yang saya sampaikan kemarin ini barang dipantau saja karena ada kecenderungan naik menembus resistan pertama. Namun demikian yang perlu diwaspadai adalah untuk TKIM ini adalah kebiasaannya adalah ketika naik berapa hari dia akan turun seperti itu. Untuk INKP teman-teman dia secara chart lebih bagus dari TKIM. Dia sudah menembus resistan 2338 dan hampir 50. Kita masih melihat pergerakannya apakah masih berpola ketika naik berapa hari akan turun. Kita ikuti berapa hari. Oke, berikutnya saham yang kemarin saya bahas juga Bank Danamon, teman-teman. Bank Danamon setelah dia membentuk higher low dengan pola seperti ascending triangle, dia jebol resistannya dan hari ini menembus hampir 2 resistan teman-teman ya. Bagus sekali pergerakannya. Kemudian MPPA ya, MPPA dalam tren naik kemarin terkoreksi sampai 61, ada target ke menguat hampir ke melemah ke 61 dan ada target penguatan karena menguat dia, mantul di atas 61, ada target di 38, kecapai dan bahkan lebih. Saat ini mencoba testing 23. Ini barang pergerakannya cukup oke ya teman-teman. LPPF juga lebih oke. Ini barang saya bahas juga cukup lama dari area kuning ini ya pergerakannya. Jadi teman-teman yang mengikuti channel saya dari lama tentu akan dapat memantau pergerakannya ini ya teman-teman. Saat ini dia udah tembus naiknya dalam 4 hari ini. Ada target di atasnya di 3385. Masih lanjut teman-teman. Gudang garam juga sama, masih ngetes resistan pertama di 23,6 teman-teman, di 33600. Nah, untuk berikutnya silakan teman-teman pantau beberapa saham properti yaitu BSDE karena dia ada satu pola penembusan pola seperti ini, pola downtrend ya. Apakah akan breakout? Sehari yang lalu sempat keluar dari resistan ini, namun demikian hari ini masuk lagi. Pakuan Jati juga demikian, sudah menguat sampai resistan 38,2. SMRA baru di resistan 23,6, resistan pertama. Asri juga sama, masih resistan pertama, konsolidasi. Nah, untuk BTPS dia udah menguat sampai hampir resistan kedua atau di 38,2. Perhatikan karena candle hari ini adalah lebih tinggi daripada candle sejak 2 Juli. Arto adalah titipan teman-teman. Tren yang saya ambil hanya dari tren ini yang naik ini. Terkoreksi lebih dari 61 sehingga kita hanya menunggu apakah ada price action. Kalau kita lihat di sini candlenya belum ada perlawanan sama sekali. Jadi kemungkinan Arto akan masuk ke area yang saya bikin ini. Karena candlenya saat ini belum ada kelihatan perlawanan dari buyer. Support berikutnya ada di 14.000, berikutnya ada di 12.500. BBJW juga permintaan, tapi sebenarnya ini adalah saham bank digital yang sering saya bahas. Saat ini koreksinya masih umum, koreksi sampai dalam tren naik ini koreksi sampai 38, naik lagi ke 23, ke resistan dan hampir tembus naiknya dan ngetes support lagi teman-teman. Berikutnya adalah Toys teman-teman. Toys ini saya bahas karena sebenarnya saya udah memantau cukup lama bahwa saham yang turun lama biasanya akan ditarik. Dan di video saya pernah saya bahas tentang 4 fase gerakan saham. Saya hanya ingin membuktikan apakah 4 fase pergerakan saham yang saya pelajari itu bisa juga terjadi di Toys. Yaitu dalam fase turun yang panjang dia ada konsolidasi. Setelah konsolidasi breakout di fase 1, dia akan masuk fase 2. Dan fase 2 adalah fase umumnya orang-orang tahu. Fase 3 adalah fase puncak. Biasanya smart trader itu akan smart trader atau trader-trader yang pintar akan masuk di area sini. Baru kemudian ketika 2 maksimal dia udah nambah di situ, udah nggak nambah lagi. Baru nanti di 2 ini mungkin smart trader akan mulai jualan dan di 3 ini udah habis barang.
Jangan sampai teman-teman membelinya ketika fase 4 atau fase turun. Bagi teman-teman yang mau mempelajari tentang fase, silahkan cari di playlist saya tentang 4 fase gerakan saham. Demikian dari saya teman-teman, maaf untuk hari ini tidak ada timestamp karena video sebelumnya error, jadi saya tidak sempat bikin timestamp. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.